Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat Ya, malam. kita bersyukur pada malam ini akhir pekan, meskipun akhir pekan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar ini dan saya yakin niat Bapak Ibu sekalian adalah benar-benar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman karena sesuai dengan tema kita kali ini kita ingin mencoba bagaimana tindak kekerasan ataupun dan perundungan yang ada di satuan pendidikan yang Bapak Ibu sekalian mampu di satuan pendidikan tersebut, kita bisa ciptakan lingkungan yang aman, tentram, ya, sehingga target kita untuk menciptakan kader-kader eh, bangsa ini bisa sesuai dan bisa sesuai dengan harapan, gitu ya. Terutama untuk mendukung dalam penguatan eh, profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Sudah terlihat kan gitu, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana perundungan dan cara mengatasinya. Sedang muncul lagi ini kasus perundungan yang sedang viral ini ya, di Binus ya, Serpong, ya, Bapak Ibu. Dan ini bukan merupakan prestasi yang membanggakan tentunya, tapi sesuatu yang harus kita benar-benar antisipasi, kita tangani, karena bagaimanapun eh, perundungan ataupun tindak yang semacam perundungan itu harus diakhiri. Dan terutama juga peraturan dari Kementerian Pendidikan yang mengharuskan untuk satuan pendidikan membentuk tim ya, tim apa penanganan untuk tindak kekerasan ya, penanganan dan pencegahan eh, tindak kekerasan di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkenalkan Bapak Ibu, saya Rojabi Asargani. Saat ini eh, selain sebagai dosen, aktivitas saya juga sebagai fasilitator untuk sekolah penggerak program dari Kemendikbudristek, mohon maaf. Dan juga saya punya binaan di NG Trainer sekaligus menjadi konsultan di pendidikan di rumah jiwa Bapak Ibu sekalian. Begitu sekelumit perkenalan saya, oke, kita langsung ke explore apa yang akan menjadi pembahasan kita Bapak Ibu. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari penyebab perundungan. Karena bagaimanapun eh, rumusan yang baik itu adalah ketika kita mengetahui penyebabnya, ya, akar akar masalahnya itu seperti apa, gitu Bapak Ibu. Baru nanti kita akan bicara solusi dan juga bicara outcome-nya atau hasilnya, gitu Bapak Ibu. Nah, penyebab perundungan ini sebenarnya memang sangat kompleks ya Bapak Ibu. Sangat kompleks. Jadi bukan hanya karena faktor yang ada tiba-tiba ya, tiba-tiba terjadi di sekolah, bukan itu Bapak Ibu. Tapi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Gitu. Oleh karena itu perlu kita benar-benar teliti, perlu benar-benar kita seleksi sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari perundungan. Karena beberapa hal bagaimana apa dilansir oleh para peneliti ya, itu bisa terjadi memang dari faktor individu ya, karakter yang dibangun ya. Terus kemudian juga bisa jadi karena faktor keluarga maupun faktor situasional atau kondisi masyarakat di mana dia tumbuh dan berkembang gitu. Juga bisa karena faktor individu yang akibat eh, gangguan hiperaktif defisit perhatian ya, artinya dia kurang mendapatkan perhatian, ya.
baik dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakatnya. Ini bisa menjadi juga faktor dari penyebab perundungan. Terus kemudian sering mengalami depresi, ya, under pressure, sering di bawah tekanan. Nah, ini karena itu em, mari bersama-sama Bapak Ibu di Satuan Pendidikan ini bagaimana bukan menjadi tempat yang mencemaskan dan membuat anak-anak khawatir, ya, mungkin dengan berbagai macam tugas dan seabreknya itu, tapi benar-benar menjadi lingkungan yang menyenangkan sehingga anak-anak itu menjadi rindu gitu nih. Jadi begitu untuk kembali ke sekolah. Oleh karena itu faktor-faktor depresi ini jangan semakin dikuatkan karena itu bisa menjadi penyebab dari perundungan. Juga kecemasan, ya. Kecemasan menghadapi apapun gitu. Nah, termasuk juga hal-hal yang ada kaitannya dengan apa ya faktor biologis misalkan dikatakan di sini oleh Olivera bahwa ibu ini sangat berperan juga, Bapak Ibu. Jadi keturunan ibu-ibu yang berpendidikan rendah, ya, ini juga bisa melahirkan anak-anak yang menjadi faktor dari penyebab perundungan. Mungkin ya karena pendidikan gitu akhirnya nih. Karena pendidikan orang tua terutama kan anak-anak itu akan bagaimanapun fitrahnya, bagaimanapun nalurinya itu akan mencari kasih sayang ibu gitu nih. Jadi maka dari itu ibu ini benar-benar menjadi tonggak utama nih sebenarnya dalam keluarga dalam perannya untuk mendidik anak-anak gitu. Nah, selain juga dari faktor bullies misalkan ya atau perundung at- juga terjadi pada faktor bulit Bu, Bapak Ibu sekalian nih. Jadi suatu hal yang tumbuh di lingkungan yang berbeda gitu nih, itu seringkali juga menjadi pemancing untuk perundungan. Gitu. Misalkan dia memiliki penampilan tubuh yang berbeda, wajah, ras, orientasi seksual, bahkan di agama atau daerah asal mungkin yang tidak sama dengan yang lain, itu juga bisa menjadi penyebab dari pemantik perundungan. Apakah salah? Nah, tapi pertanyaannya apakah salah memiliki tubuh yang berbeda, misalkan atau wajah? Ya, tentu tidak karena itu adalah bagian dari pemberian ya. Taken for granted atau pemberian Tuhan memang ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan langkah-langkah preventif ya. Kita harus menciptakan apa kefahaman, kita harus menciptakan awareness kepada anak-anak bahwa itu bukan sebuah perbedaan yang apa ya, yang substansial gitu. Sehingga sejak awal anak-anak memiliki pemahaman bahwa memiliki tubuh yang berbeda, ras, orientasi seksual dan agama dan lain sebagainya itu bukan merupakan sesuatu yang perlu ya, dijadikan sebagai bahan olok-olok dan lain sebagainya. Jadi begitu. Sehingga itu bisa disadari sejak awal oleh anak-anak. Jadi begitu. Oke. Termasuk juga hal lain yang lain, Bapak Ibu, ya, gejala fisik dan emosional yang menjadi penyebab perundungan, ya. Tentu adalah suasana hati yang buruk dan ini ada kaitannya dengan tentu ada kaitannya dengan kondisi keluarga terutama, ya. Makanya pelibatan keluarga nanti eh, di di beberapa penjelasan nanti akan kita sebutkan menjadi sangat penting. Anak misalkan anak juga kesulitan tidur, ya, itu juga menjadi penyebab dari perundungan. Jadi kalau kita lihat dari kumpulan ini memang begitu kompleks, Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak cukup hanya menganalisis hal yang terjadi di sekolah saja, tapi juga butuh memang beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa mengungkapkan terkait dengan faktor-faktor ini. Tentu ada penyebab-penyebab yang lain yang apa ya yang bisa didetailkan, tapi secara umum seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga ada tentu tekanan sosial ekonomi, ya, penyebab psikologis, pola asuh keluarga kita sudah sebutkan tadi dan hubungan sosial, ya, hubungan sosial di antara temannya, ya, karena bagaimanapun eh, lingkungan, terus kemudian teman itu akan membentuk karakternya juga, nah, gitu nih, akan membentuk karakter. Maka dari itu sekolah yang memiliki tingkat tingkat penanganan hubungan sosial yang baik, maka akan termasuk akan menjadi apa nih salah satu faktor dalam
mengurangi perundungan. Jadi begitu. Jadi kuncinya ada di lingkungan, menciptakan lingkungan sekolah juga gitu kan. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke bicara soal data, Ibu ya. Yang di mana data ini secara singkatnya, Ibu, itu menunjukkan angka perundungan yang setiap tahun ya, sampai tahun 2022 ini, sebagaimana dilansir oleh KPAI ini juga, ya, itu terus menunjukkan peningkatan, ya, terus menunjukkan peningkatan eh, kejadian perundungan di satuan pendidikan. Yang seharusnya ini menjadi hal yang miris, ya, miris buat kita bahwa kita telah mencanangkan, kita mengkampanyekan bahwa sekolah sekolah atau satuan pendidikan itu sebenarnya adalah sebagai lembaga yang menjadi standar etik, ya, standar etika itu misalkan, ya, standar etika yang seharusnya di situ tercipta suasana yang nyaman, suasana yang benar-benar mendukung terhadap perkembangan anak untuk belajar. Gitu. Tapi kenyataannya memang bagaimanapun ini adalah faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan. Ya, bukan hanya terjadi di sekolah, tapi seperti mana yang kita sebutkan tadi, terjadinya juga dorongannya dari luar lingkungan sekolah gitu, sehingga itu sulit kemudian untuk dihindari akhirnya, sehingga menunjukkan data ini begitu banyak peningkatan gitu, dari tahun ke tahun terhadap apa perundungan di satuan pendidikan gitu. Nah, termasuk ini juga penelitian lain ya, yang beberapa yang diungkapkan bahwa semasa di SMA, ini penelitian terhadap mahasiswa ya, di Indonesia, mereka itu 75% pernah mengalami perundungan gitu nih. Artinya ini data ini menunjukkan dukungan dukungan terhadap data-data sebelumnya juga bahwa perundungan ini sih eh, angkanya itu tidak bisa kita tolerir, tidak bisa kita anggap enteng, ya, terutama yang terjadi di satuan pendidikan. Gitu. Ini juga data KPAI yang menunjukkan bahwa 84% pelajar menyatakan pernah mengalami perundungan di sekolah. Jadi begitu, ya, Bu. Ini yang itu data ini yang melapor ya Bu ya, belum belum lagi yang belum melakukan laporan. Gitu. Belum yang melakukan laporan. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya eh, usaha pemerintah dalam mencegah perundungan ya di Indonesia. Ini ada yang disebut dengan program Roots. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Ini program yang bekerja sama dengan UNICEF. Ya. Meskipun saat ini belum kita lihat seperti apa dampaknya, ya, seperti apa dampaknya di seluruh Indonesia, Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Mungkin memang di beberapa sekolah itu dilakukan. Ya, di beberapa sekolah itu dilakukan, tapi belum belum menyeluruh. Oke, nah seperti apa program itu kita coba saksikan ini. Nah, Pakai Nivea Deo Brightening Hijab sesuai kebutuhanmu. Nyaman dan percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. nah, mulai lagi. Kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying.
Kekerasan khususnya perundungan banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk mengurangi segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kaum muda serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program uji coba untuk mencegah perundungan di sekolah, yaitu ROOTS. Program ROOTS memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agen perubahan yang terpilih mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh fasilitator guru, baik dilakukan secara luring maupun daring. Untuk mencegah perundungan di sekolah, melalui rangkaian pertemuan ROOTS, agen perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan kebaikan dan sikap anti perundungan. Program uji coba ini melibatkan remaja SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi perundungan hingga 30%. Kabar baiknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra telah mengimplementasikan ROOTS Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Pada tahun 2022, program ini akan dijalankan secara daring dan luring menggunakan pendanaan dari biaya operasional sekolah atau BOS sesuai dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Kemendikbudristek akan melibatkan satuan pendidikan terpilih dari 34 provinsi di Indonesia untuk mengikuti program ROOTS. Bagaimana program ROOTS Indonesia dilakukan? Di tahap pertama, pelatihan secara nasional diadakan untuk membentuk kader fasilitator nasional yang bertugas membimbing guru-guru di sekolah terpilih untuk memahami program ini. Di tahap kedua, diadakan sosialisasi program pada sekolah-sekolah terpilih serta pelatihan untuk guru-guru agar bisa melaksanakan program terhadap siswa di sekolah mereka. Ketiga, 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah dipilih oleh rekan-rekan sebayanya menggunakan prinsip jejaring sosial yang menunjukkan bahwa mereka merupakan siswa berpengaruh. Di tahap keempat, agen perubahan mengikuti beberapa pertemuan interaktif bersama fasilitator guru di luar jam pelajaran. Di akhir program, diharapkan semua sekolah yang terpilih mengikuti program bisa menginspirasi sekolah lain dan lingkungan sekitar untuk ikut mencegah perundungan. Sejauh ini, program ROOTS telah menjangkau lebih dari 55.000 siswa di seluruh Indonesia yang tersebar di 574 SMP Sekolah Penggerak, 382 SMA Sekolah Penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan. Seharusnya, pelajar tidak lagi menganggap perundungan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau dibiarkan. Kita berharap pelajar bisa menjadi pelopor perubahan positif di sekolahnya. Mari sebar kebaikan, mari kita dukung pendidikan di Indonesia yang bebas dari kekerasan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ROOTS, simak terus informasi yang Baik, Ibu sekalian, itulah program yang dicanangkan, yang sudah dilakukan sebenarnya meskipun belum tersebar, dan sekarang kita diminta untuk membentuk
TPPK itu, tim penanganan dan pencegahan kekerasan ya di sekolah itu ya, misalnya. Baik. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat di wilayah lain, ya, kita contohkan di sini di Finlandia yang dia juga punya program yang disebut dengan model KIVA. Model KIVA. Seperti apa model KIVA ini? Nih pernah diteliti dan memang ini sudah lama, Bapak Ibu. Ini tidak hanya di Finlandia juga, ini diterapkan. Ini juga di beberapa negara Eropa dan termasuk juga Amerika Latin. Model KIVA ini juga diterapkan. Nah, ada sampel yang pernah diuji coba dalam 341 kasus. Ini terjadi di Finlandia. Itu dengan rincian yang sebagai berikut ini bisa dilihat, Bapak Ibu. Nah, di dalam penelitian ini ternyata ada dua hal yang sebenarnya perlu dilakukan, ya, dua hal inti yang perlu dilakukan sebagai sebuah hasil, ya, sebagai sebuah hasil yang diharapkan, dan itu terhitung lebih efektif. Gitu, ya. Jadi yang pertama bagaimana eh, perundung atau bullies itu kita kita kuatkan kita kuatkan dia untuk memunculkan rasa empatinya terhadap korban. Itu yang pertama, Bapak Ibu, dari penelitian ini yang didapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaku itu bisa mengutuk perilakunya. Jadi dia benar-benar menyesali, ya, menyesali terhadap perilakunya, ya, eh, dan yang menunjukkan itikat untuk berhenti tentunya. Jadi dua hal ini yang menjadi lebih penting gitu untuk dilakukan, untuk di menjadi penyelesaiannya seperti itu, Ibu. Nah, seperti apa itu dilakukan, Bapak Ibu? Nah, ini ada teknik yang sederhana sebenarnya, tapi memang membutuhkan keuletan, ya. Teknik ini sederhana di dalam program KIPA itu ada 5 langkah, Jadi dan ini dilakukan oleh tim tentunya, jadi yang ada di sekolah, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, pertama kita harus benar-benar memastikan apakah ini perundungan. Ya, apakah ini perundungan atau ini hanya sekedar konflik biasa, gitu nih. Karena sekali kita menentukan ini bahwa perundungan, maka akan menjadi sebuah label. Ya, bisa jadi nanti malah yang merundung itu mendapatkan perlakuan yang lebih lebih apa ya lebih sadis gitu daripada yang sebelumnya oleh teman-temannya, daripada yang dia lakukan gitu maksudnya. Kalau kita terlanjur menjatuhkan bahwa ini adalah perundungan, bisa jadi itu hanya sekedar konflik kecil, maksudnya itu kesalahpahaman, ya, misalkan tersandung temannya gitu nih, yang dalam kondisi yang panas, misalkan cuaca yang panas, itu akhirnya menjadi konflik. Ya. Nah, itu kan bukan perundungan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa perundungan itu adalah tindak perilaku yang menyudutkan orang atau merugikan orang dan itu dilakukan secara berulang-ulang, rutin seperti itu. Jadi begitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah melakukan diskusi dengan korban. Jadi kita harus memisah, kita harus melakukan secara eksklusif, ya, berbicara dengan korban, yang tidak dikumpulkan dengan pelaku, begitu. Kemudian setelah mendapatkan mengkonfirmasi apa yang terjadi dan bagaimana, dan kita perlu meyakinkan dan menguatkan kepada korban, baru kemudian kita beralih kepada pelaku, gitu, untuk mengkonfirmasi apa yang telah diceritakan oleh korban itu. Jadi tekniknya sebenarnya secara teknik ini sederhana, Bapak Ibu. Tapi kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan informasi yang utuh, gitu nih, dari korban dan kita kemudian coba eh, konfirmasikan ke pelaku perundungan. Nah, selanjutnya kita diskusi lagi dengan korban. Begitu. Selanjutnya kita diskusi dengan pelaku. Nih, jadi seperti itu. Ini yang sebenarnya dilakukan di dalam model KIPA. Tentu ini membutuhkan teknik pendekatan, ya. Entah Bapak Ibu nanti bisa melakukan pendekatannya dengan teknik restorasi atau restitusi atau teknik-teknik yang lain. Yang saya tentunya tidak bisa menjelaskan panjang lebar terkait dengan teknik itu di sini, Bapak Ibu. Jadi begitu. Nah, ini yang menjadi model di teknik KIPA, gitu. Yang secara garis besar itu disebut dengan teknik
apa namanya konfrontasi gitu nih dan non konfrontasi gitu. Nah, yang konfrontasi ini bagaimana kemudian eh, pelaku yang tadi disebutkan itu benar-benar bisa mengutuk ya terhadap perilakunya itu nah ini konfrontasi gitu Bu. Jadi dia benar-benar bisa apa ya sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah dan keliru ya seperti dalam teknik restitusi dalam teknik restitusi yang mungkin Bapak Ibu yang sebagai PK pernah pernah mempelajari itu tentang teknik restitusi itu. Jadi begitu. Ada juga yang non konfrontasi, bagaimana memunculkan empati tadi itu, Bu ya. Jadi empati betul bahwa uh, korban akan kayak mengalami banyak hal yang negatif ketika si pelaku itu melakukan perundungan, ya, dampaknya nanti dan seterusnya. Betapa betapa Anda misalkan akan menjadi orang yang sangat-sangat apa ya bersalah, sangat-sangat bersalah ketika menanamkan itu dalam usia sekolah, gitu ya. Menanamkan hal-hal yang negatif kepada korban ya dalam usia sekolah. Jadi begitu. Nah ini kita kita kuatkan bahwa eh, apa yang dilakukan oleh perundung itu adalah sebagai sesuatu yang salah dan keliru sehingga mengutuk dirinya dan yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan empati ya empati terhadap korban. Jadi begitu ya, Bu. Ini. Nah, selain itu juga ada tindakan tambahan, misalkan Ibu, tindakan tambahan yang ini diteliti oleh Ken Rigby. Ken Rigby ini salah satu expert ya dalam soal bullying memang. Jadi memang dia khusus melakukan penelitian terkait dengan bullying. Gitu, ya. Jadi ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan dan ini bisa dilakukan secara berurutan, Ibu. Misal di sini disebutkan ada tahap restoratif praktis, ada tahap mediation, ada tahap support group method dan method of shared concern. Jadi begitu. Nah, restoratif praktis ini, Bapak Ibu, ya, atau yang kita kenal dengan istilahnya apa ya, restorasi ya, atau pemulihan ya, atau pemulihan. Ini tentunya seperti yang di model KIPA tadi, gitu nih. Jadi bagaimana kita memulihkan kondisi korban, ya menguatkan dengan teknik-teknik apapun itu yang perlu dipelajari di dalam waktu yang lain tentunya, ya. Atau Bapak Ibu sebagai BK mungkin sudah banyak terkait dengan teknik-teknik itu. Ya, jadi kita harus memulihkan kondisi korban, kita harus menguatkan kondisi korban bahwa eh, dia yakin bahwa tidak tidak akan terancam dan tidak akan sendiri di dalam menangani ini kan gitu nih yang terpenting ya bahwa dia banyak yang mendukung untuk kembali pada nilai semula gitu. Begitu juga kepada si pelaku atau si bulis gitu nih bahwa pemulihan dari kondisi yang dia jatuh gitu kan jatuh ke ruang-ruang yang sebenarnya itu bukan sebagai apa nih sebagai ciri khas dari pelajar misalnya gitu kita kembalikan lagi kita restorasi lagi kepada kondisi yang seharusnya dilakukan oleh oleh pelajar jadi begitu kita ingatkan nilai-nilainya keyakinan dan kepercayaannya terkait dengan itu baru kemudian Bapak Ibu setelah keduanya baik si korban maupun si pelaku ya sudah yakin sudah diyakinkan dia kembali kepada kondisi semula gitu nih. Baru kemudian kita lakukan tahap berikutnya adalah mediasi gitu nih. Kita lakukan mediasi. Di sini juga menyertakan mediasi beserta dengan peer mediation atau melibatkan anak-anak seperti yang di program RUT tadi itu nih. Melibatkan teman-temannya, melibatkan keluarganya juga. Jadi ketika restorasi ini Bapak Ibu tidak selayaknya mempertemukan keduanya, baik korban pelaku maupun keluarganya. Karena itu bisa menjadi eh, bulan-bulanan juga nanti. Apalagi kalau orang tuanya sangat tidak terima. Ini bisa konflik orang tua dan anak apa ya anak sekolah gitu nih. Sehingga ini akan menimbulkan banyak trauma gitu. Oleh karena itu, selesaikan dulu di tahap restoratif gitu. Baru kemudian ketika sudah dalam kondisi yang ada pemulihan dari keduanya, kita bisa melakukan mediasi juga bersama orang tuanya. Jadi begitu.
Nah, setelah tahap mediasi ini dilakukan, Bapak Ibu, jangan selesai di sini. Karena itu akan membangkitkan lagi trauma-trauma lama maupun apa nih, si naluri-naluri dari sang pelaku maupun trauma dari korban. Kalau itu kita biarkan hanya sampai tahap mediasi. Kita harus melakukan tahap support group method. Bagaimana kemudian korban dan pelaku ini kita perlu kumpulkan dalam satu grup di dalam pembelajaran. Ya misalkan dalam kegiatan P5 misalkan gitu. Di situ kan banyak sekali apa ya anjuran-anjuran untuk menguatkan karakter, ya, bekerja sama, kolaborasi, kooperatif gitu ya. Jadi begitu. Maupun di dalam pembelajaran-pembelajaran di kelas kita perlu memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kooperatif learning, gitu, kegiatan kolaboratif gitu. Itu sangat penting supaya mereka bisa untuk benar-benar pulih di dalam hubungan pertemanan itu. Jadi begitu. Ya, ini juga bisa menjadi apa ya tindakan pencegahan sebenarnya juga kepada teman-teman yang lain agar tidak melakukan perundungan sebenarnya gitu. Sehingga mereka bisa kemudian kembali normal dalam hubungan sosialnya ya, antara pelaku dan korban begitu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, setelah mereka bisa kumpul dalam satu grup, kita lihat perkembangannya. Tentu ini harus di bawah pengawasan, gitu, tentunya, gitu. Harus di bawah pengawasan. Khawatir nanti apa yang kita lakukan kumpul dalam satu grup itu menimbulkan ekspektasi, menimbulkan satu di luar ekspektasi, gitu, nih, di luar harapan. Gitu. Nah, kemudian ajak keduanya antara korban dan pelaku itu untuk melakukan method of self consent. Jadi mereka bisa saling berbagi terkait dengan bagaimana apa ini peristiwa dulu, ya, bagaimana perbandingannya dengan sekarang, lebih baik mana, lebih nyaman mana ketika mereka saling bersahabat dengan baik begitu. Nah ini intinya berbagi tentang nilai gitu nih, berarti tentang value yang mereka rasakan. Nah itu harus kita dorong seperti itu. Sehingga tindakan-tindakan ini akan menghasilkan satu refleksi akhirnya bagi mereka berdua. Gitu. Nah, tindakan-tindakan mulai dari model Kiva tadi itu atau juga model yang ditawarkan oleh Ken Rigby ini, ya, itu dinyatakan lebih efektif daripada kita melakukan pendekatan secara sanksi kepada anak-anak. Bahkan dengan pendekatan sanksi itu dinyatakan, Bapak Ibu sekalian, itu bisa malah menimbulkan masalah baru. Ya. Apalagi anak-anak dengan karakter yang temperamen misalkan, itu akan bisa menimbulkan masalah baru ketika dilakukan dengan pendekatan sanksi. Ya, jadi lebih baik dilakukan pendekatan-pendekatan yang tadi itu konfrontatif atau non konfrontatif, kemudian juga tindakan yang dilakukan oleh yang ditawarkan oleh Ken Rigby ini, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, selain baik itu Bapak Ibu, itu tadi mungkin adalah sebagai pendekatan-pendekatan yang sifatnya kuratif. Ya. Nah, kita sebenarnya sangat penting sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, pencegahan, pencegahan tidak berlanjut pada hal-hal yang hal-hal yang sampai kepada kekerasan dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu, program-program seperti keterampilan kecerdasan emosional, entah itu dalam bentuk seminar, dalam bentuk kerjasama, ya, kerjasama yang banyak bisa kita lakukan di P5 sebenarnya, itu Bapak Ibu, itu perlu dilakukan, ya, agar benar-benar anak-anak itu uh, sense emosinya itu bisa tumbuh baik sehingga bisa mereka melakukan sosialisasi dengan baik dengan bersama-sama temannya gitu. Selain itu juga Bapak Ibu eh, dari penelitian ini orang tua itu hal yang baik ya. Ketika tadi sudah dalam tahap mediasi tentunya gitu, untuk melibatkan orang tua dalam bentuk-bentuk apa ya, tindak pencegahan perundungan. Jadi begitu. Oke. Selain mediasi tadi, juga untuk pencegahan tentunya
menjadi penting karena bagaimanapun tadi penyebab perundungan adalah juga dari keluarga sebenarnya. Nah, jadi apa nih sosialisasi ataupun rapat-rapat rapat ataupun apalah sebutannya bersama orang tua itu menjadi penting untuk mengawal kondisi anak di lingkungan keluarga. Jadi begitu. Juga pembelajaran yang kita tadi sebutkan, pembelajaran yang kooperatif, pembelajaran kooperatif yang melibatkan berbagai anak gitu dalam satu kelompok gitu. Atau model simulasi, model role play itu menjadi faktor-faktor yang bisa mencegah atau ya mencegah terhadap uh, tindak perundungan begitu Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah, Bapak Ibu juga perlu menyediakan akses, akses yang dirasa betul-betul nyaman ketika setiap anak mengalami perundungan. Karena 30% dari korban itu dinyatakan tidak memberitahu, Bapak Ibu. Ini yang bisa kemudian menjadi apa nih, waktu yang akhirnya ketika anak tidak melaporkan, tak khawatir nanti malah saya kalau melaporkan nanti kalau tahu kalau saya melaporkan malah nanti saya akan dirundung. Sedangkan pengawasan dari Bapak Ibu sekalian itu tidak total kan, tidak melulu fokus pada anak tersebut, misalkan begitu, sehingga mereka ragu untuk melaporkan. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu eh, menciptakan lingkungan yang open access, ya. Open access atau open komunikatif itu menjadi penting di sekolah supaya setiap kejadian-kejadian itu bisa disampaikan. Dan seperti tadi juga Bapak Ibu juga harus menyikapinya dengan tidak apatis ya, terhadap sekecil apapun apa yang mereka alami itu perlu dikonfirmasi, gitu, perlu dikonfirmasi antara si korban dengan si pelaku. Ataupun juga Bapak Ibu bisa menggunakan tools atau alat yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ali nih, ya. Pak Ali bagaimana eh, kita bisa melakukan tracking dan tracing terhadap tindak eh, perundungan di sekolah meskipun tanpa melapor. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana peta perundungan yang terjadi di sekolah dan kita bisa melakukan antisipasi secara cepat ya sejak dini seperti itu aja sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam menangani perundungan baik itu pencegahan maupun ketika atau kurasinya nih atau kuratifnya itu tidak ada cara yang instan Bapak Ibu. Tidak ada cara yang instan karena yang terpenting dalam menangani perundungan ini adalah kita butuh memang kesabaran dan ketelatenan. Apalagi Pak Ibu, murid kita ini kan selalu berganti. Setiap tahunnya ada murid yang baru masuk gitu kan. Dan mereka juga berasal dari berbagai macam lingkungan yang berbeda gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak ada alasan untuk kemudian wah ini sudah dilakukan dulu, sudah dilakukan sebelumnya, tapi juga tidak ada hasilnya dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu bahwa ini akan terus bergulir gitu. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk kemudian bagaimana menyikapi ini bersama-sama, ya, karena mereka dititipkan, ya, diamanahkan kepada kita ya untuk didik dan juga tentu diperbaiki sikap perilakunya, karakternya seperti itu Ibu sekalian. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih dari saya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kita berharap bahwa kita benar-benar bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sehingga anak-anak itu berada di sekolah bukan seperti berada merasa di penjara gitu nih, tapi benar-benar mereka seperti berada dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang sehingga mereka setiap hari bisa rindu kembali datang ke sekolah seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke Pak Ali.